Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang mana beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Syarwini Musni sebagai pemateri pertama dan saudari Nuraziah Najwa sebagai pemateri kedua. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu tentang landasan pengembangan kurikulum. Langsung saja, itu pengertian landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan penting yang sangat signifikan, sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung atau rumah yang tidak kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi goncangan yang kencang, bangunan tersebut akan mudah roboh. Demikian pula dengan halnya kurikulum, apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing, yang menjadi taruhannya adalah manusia sebagai peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Adapun macam-macam landasan kurikulum ada 6, yaitu yang pertama, landasan psikologis. Perkembangan atau kemajuan yang dialami anak sebagian besar terjadi karena usaha belajar, baik berlangsung maupun proses peniruan, pengingatan, pembiasaan, pemahaman, penerapan, maupun pemecahan masalah. Pendidik atau guru melakukan berbagai upaya dan menciptakan berbagai kegiatan dengan dukungan berbagai alat bantu pengajaran agar anak-anak belajar. Cara belajar mengajar yang mana membutuhkan studi sistematik dan mendalam. Studi demikian merupakan bidang pengkajian dari psikologi belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu landasan filosofis. Landasan filosofi sangat penting dalam pengembangan kurikulum dalam mendapatkan sebuah konsep atau rancangan yang dipikirkan secara sistematis, logis, dan mendalam sehingga mampu menuangkan konsep yang lebih baik. Yang selanjutnya itu yang ketiga, landasan organisasi. Kurikulum merupakan rencana untuk kepentingan peserta didik. Maka dari itu, bahan atau isi pelajaran harus dituangkan dalam organisasi tertentu agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Organisasi atau desain kurikulum berkaitan erat dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya, pemateri kedua, yaitu saudari Nuraziah Najwa. Bagian D, landasan sosiologi. Kurikulum sekolah merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, harus senantiasa relevan terhadap situasi dan kondisi masyarakat masa kini, bahkan tuntutan dan kemungkinan yang bakal terjadi pada masyarakat generasi mendatang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang berkat kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bagian E, landasan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan termasuk merupakan salah satu landasan pengembangan kurikulum. Bahkan landasan yang tidak kalah pentingnya dengan landasan-landasan lainnya. Alasannya karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara otomatis akan mempengaruhi pola pikir masyarakat berkembang dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini sangat berpengaruh besar terutama dalam dunia pendidikan. Dituntut untuk melakukan inovasi dalam setiap aspeknya, diantaranya fasilitas pendidikan, personel pendidikan, pengelolaannya, standar dan mutunya, termasuk dalam kurikulumnya. Bagian F, landasan historis. Dalam mengembangkan kurikulum saat ini perlu mempertimbangkan apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dicapai oleh kurikulum sebelumnya.
Begitu pula selanjutnya, perlu mempertimbangkan kurikulum saat kurikulum sekarang, waktu mengembangkan kurikulum di masa yang mendatang. Bagian G yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis atau landasan hukum pengembangan kurikulum secara umum adalah undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku pada masa sekarang. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang landasan pengembangan kurikulum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.